Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrawan dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NPM saya 20692011032. Di sini di pertemuan kali ini saya akan mereview atau membahas kembali materi-materi yang telah diberikan sebelumnya mengenai pada mata kuliah Sosiologi Klasik. Pada pembahasan yang awal atau bab pertama yaitu membahas dasar-dasar sosiologi. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu membahas tentang masyarakat dan manusia. Nah, untuk mengkaji sosiologi, kita harus setingkat pemikiran di atas masyarakat umum. Pemikiran masyarakat umum disebut common sense. Tingkatan di atas masyarakat umum disebut bio common sense. Nah, oleh karena itu, jika ingin menjadi bio common sense, ada beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan, yaitu pertama, menarik hal yang khusus menjadi hal yang umum. Kedua, menarik hal yang sifatnya pribadi menjadi hal yang sosial. Ketiga, mengkaji hal-hal yang biasa. Nah, itulah kiat-kiat untuk jadi bio common sense. Lanjut ke pembahasan sosiologi, yaitu pada peradabannya. Pada peradabannya terdahulu belum dikenal sosiologi. Akan tetapi pemikiran-pemikiran telah dituangkan dan mengarah ke arah sosiologi. Untuk peradabannya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu peradaban di timur dan di barat. Nah, saya akan menjelaskan yang di timur terlebih dahulu. Pada peradaban di timur, yaitu adalah pada bangsa Persia. Runtuhnya bangsa Persia, hadirnya Islam di bangsa Arab, kemudian pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat atau khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian habis era khalifah, kemudian lanjut ke Bani Umayyah, kemudian lanjut lagi ke Bani Abbasiyah. Nah, saya akan menyebutkan salah satu tokoh yang telah hadir pada saat itu, yaitu pada peradaban di timur, yaitu Ibnu Khaldun, di mana dia hadir pada abad Bani Abbasiyah yang pada saat itu posisinya 6 tahta terakhir pada saat itu. Nah, Ibnu Khaldun sendiri adalah tokoh atau cendekiawan muslim yang bergerak di bidang sosial. Jadi teori-teorinya pun ada yang telah mengarah ke sosiologi, seperti dia membahas mengenai perdesaan dan perkotaan serta aturan-aturannya. Kemudian dia menerbitkan sebuah buku yang bernama Asobia, di mana tertuang di dalamnya mengenai masalah kemasyarakatan dan lainnya. Kemudian kita berpindah ke peradaban bangsa barat, yaitu pada bangsa Romawi. Runtuhnya bangsa Romawi diambil alih oleh gereja barat atau yang dikenal dengan Dark Ages, masa kekelamaan. Balik lagi ke runtuhnya gereja barat, yaitu pada saat naiknya revolusi masyarakat Perancis. Nah, di sini pada saat runtuhnya bangsa Romawi diakibatkan oleh kemenangan dari bangsa Timur yang saat itu ingin perluas wilayahnya. Kemudian sebagian wilayah Romawi telah dikuasai, yang kini pusatnya disebut Bizantium. Nah, pada saat runtuhnya Romawi, kekuasaan itu diambil alih oleh gereja barat dengan potensinya yang saat itu. Kemudian gereja barat bersekutu dengan para bangsawan untuk memperbudak rakyat menengah ke bawah, sehingga pada saat itu disebut Dark Ages atau masa kekelaman, karena masyarakat kecil sengsara, banyak yang diperbudak dan segala macam oleh embel-embel masalah Alkitab ataupun masalah hal-hal yang berbau atas dasar kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya para bangsawan meminta para gereja untuk melakukan hal yang seperti ini. Nanti para gereja nanti akan melakukannya dengan kata-kata ini adalah wahyu dari Tuhan, ataupun ini yang telah diturunkan terhadap Alkitab, sehingga itu memberatkan para masyarakat menengah ke bawah. Nah, adapun orang-orang yang ingin mengkritik masalah tersebut tidak diperbolehkan dan dikencam sebagai pengkhianat, karena pihak gereja memutuskan bahwa perkara-perkara apapun di aspeknya itu diputuskan oleh pihak gereja, dan itu bersifat absolut atau mutlak. Nah, adapun kejadian terdahulu, ada seorang yang mengkritik atau memiliki pandangan
bahwa pusat tata surya adalah matahari. Nah, pihak gereja langsung mengecam tentang kritikan tersebut karena menurutnya tertuang dalam Alkitab bahwa pusat dari tata surya adalah bumi. Nah, itu hanya sekedar kritikan, belum kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan oleh pihak gereja barat. Sehingga pada saat itu, saat hendak runtuhnya gereja barat, yaitu karena tokoh-tokoh pemikir-pemikir sudah mulai bosan dan muak. Oleh karenanya mereka bergerak bersama untuk menghentikan tindakan gereja tersebut, sehingga masyarakat mulai sadar bahwa tidak ada gunanya menuruti kata gereja, sehingga gereja pun kehilangan kekuatannya, sehingga runtuhlah gereja. Kemudian lahirnya revolusi industri masyarakat Prancis. Nah, setelah lahirnya revolusi masyarakat industri Prancis, di situ barulah muncul salah satu tokoh yang terkenal yang disebut sebagai bapak pendiri sosiologi, yaitu Auguste Comte. Di mana Auguste Comte sendiri yang pada saat itu mulai menuangkan pikirannya, dan ada salah satu teori yang terkenal atau yang disebut Grand Theory yang dituangkan oleh Auguste Comte mengenai hukum 3 tahap, di mana hukum ini diambil dari pengalaman dia dari zaman Dark Ages atau zaman dari kelamaan sampai ke zaman industri dan modern. Yang pertama yaitu adalah teori pertamanya hukum 3 tahap, yaitu teori teologis atau teori fiktif, di mana masyarakat mempercayai hal-hal yang masih berbau-bau dengan mistis. Kedua, naik yaitu teori metafisis atau teori abstrak, di mana masyarakat mulai sadar dan enggan mengikuti anjuran-anjuran dari pihak-pihak gereja. Dan kemudian yang ketiga yaitu positivistik, di mana ini sudah dijelaskan secara ilmiah, misal mengenai bencana alam, ternyata itu bisa jadi bukan masalah murkanya Tuhan, melainkan gejala alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ternyata bencana alam seperti longsor yaitu pergeseran tanah pada permukaan bumi. Nah, seperti itulah contoh hukum 3 tahap tersebut yang disampaikan oleh Auguste Comte. Nah, itu saja mungkin materi sosiologi atau dasar sosiologi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.